seolah-olah bahwa dakwah itu hanya di mimbar Betul. seperti saya dan Pendeta Yeri Patina Betul. Sarani. Enggak, dalam segala hal bisa dilakukan seperti Betul. salah. Walaupun namanya salah, tapi tindakannya tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya kedatangan tamu Pendeta Yeri Patina Sarani, sahabat saya yang kita ini sudah sering bikin acara bersama, ngobrolin tentang sesuatu melampaui agama, yaitu kebaikan bersama, perdamaian, kemanusiaan, cinta kasih, dengan perspektif agama masing-masing. Saya perspektif Islam, Pendeta Yeri Patina Sarani perspektif Kristen. Nah, menariknya Pendeta Yeri Patina Sarani ini adalah putra dari legenda bola Indonesia, Roni Patina Sarani. Iya, betul. Dan saya dikasih satu buku ini dari Pendeta Yeri. Ini buku karya ayah ya, Bang? Iya, jadi dia waktu itu sakit, dia pengen buat autobiografinya. Nah, ketika sakit itu dia nulis pelan-pelan. Pas kondisinya memburuk dia berhenti, nyicil. Nah, satu kali kondisinya memburuk dan meninggal. Sehingga tulisan buku itu nggak selesai. Dan akhirnya saya dan keluarga yang memutuskan menyelesaikan buku itu. Ya, akhirnya adalah buku ini. Setengah dari ayah saya, setengah dari kami keluarga yang menyelesaikannya. Nah, yang menariknya ketika tadi belum mulai video, Bang Yeri bercerita tentang bagaimana nilai-nilai agama itu ada dan dirasakan oleh ayah dalam sepak bola, Bang. Betul. Nah, itu yang akan jadi tema kita. Apa tuh, Bang, yang dirasakan oleh ayah, Pak? Yang pertama, memang kalau bola buat masyarakat Indonesia itu sebenarnya, karena saya kan anak dari pemain bola, bola tuh udah kayak agama. Iya. Iya kan. Jadi buat orang Indonesia itu udah kayak agama. Nah, sebenarnya banyak hal yang spiritual yang bisa dilihat dari olahraga yang unik ini nih. Misalnya contoh, ketika papa saya sakit, dia terakhir tuh melatih, punya SSB dan sakit. Dan ketika sakit dia dapat penghargaan yang saya wakili. Dan ketika saya mewakilinya, dia kasih pesan sama saya. Tolong sampaikan pesan ini. Dia berkata bahwa ketika dia bermain bola selama seumur hidupnya, pelatihnya selalu ada di pinggir lapangan, ngasih semangat. Kan kita lihat ya. Tapi dalam pertandingan imannya terakhir melawan penyakit ini, dia merasakan bahwa pelatih sesungguhnya nggak di pinggir lapangan, tapi ada bersama-sama dengan dia, melewati, merasakan, dan ikut berjuang bersama dia, yaitu Tuhan, lewat pandangan spiritualnya. Nah, makanya kekuatan yang dia dapatkan ketika di akhir hidupnya dari bola ini adalah saya sebut singleness. Singleness tuh kemampuan bertahan dalam semua fase-fase kesendirian dalam hidup ini. Jadi dia pernah satu kali, kami tuh keluarga bosen ketika suasana Gelora Bung Karno teriakin dia. Iya. Wah, Pak pemain, pelatih, komentator bola. Papa saya tuh crowdednya di mana-mana. Orang tahu. Iya. Tapi ketika masuk ruang operasi, saya yang terakhir pertama kali ya, saya pegang tangannya. Berlinangan air mata, dia takut nih masuk ruang operasi. Dan dia lewati itu sendiri. Dan saya tahu nggak ada lagi pendukung keluarganya, fansnya, stadion seperti itu hening sejenak. Dia menghadapi itu sendirian. Ibaratnya, Beb, seperti seorang kiper. Ketika 45 menit kali 2, misalnya seri, terus perpanjangan waktu tetap seri, maka akan diadakan yang namanya adu penalti. Nah, adu penalti itu kan sebenarnya kalau buat saya agak aneh. Kenapa? Karena kiper bertanggung jawab sendiri atas semuanya. Sorak-sorai stadion atau kebencian dari semua stadion, negaranya menang, negaranya kalah, semua tuh tekanan dan di pundak kiper itu. Kipernya mau minta tolong ke teman-temannya, bantuin gua, nggak bisa. Aturannya mengatur, dan teman-temannya pasti gatel kakinya, nggak bisa. Dia hadapi fight stand alone sendiri. Nah, itu menurut saya sebuah realita hidup, bahwa ada kalanya kita punya begitu banyak orang yang ngajak kita ke masjid, ngajak kita ke gereja, semangatin, WhatsApp grup,
komunitas-komunitas yang, tapi ada waktunya dalam hidup ini kita hadapi sebuah realita kesunyian, kesendirian yang deep, atau kita mengalami ini, Bib, kesepian di tengah keramaian. Oke, ya. Iya, dan ternyata kehadiran Tuhan di dalam kesendiriannya itu membuat dia bisa menyelesaikan semua tanggung jawab dan pertandingannya. Iya. Maka di buku itu kan ditulis, dan saya telah menyelesaikan pertandingan ini. Dalam artian pertandingan terakhirnya telah selesai. Bukan dengan sorak-sorak audiens dari stadion, tapi dari kepercayaan dan keimanannya kepada Tuhan yang mendampingi dan mencintai dia. Iya. Gitu. Iya, seperti tadi yang di awal Pendeta Yeri sampaikan, bahwa dalam agama itu coachnya itu di tengah lapangan. Yeah. Kalau dalam sepak bola mungkin coachnya di pinggir lapangan, tapi kalau dalam agama coachnya di tengah lapangan. Artinya menyuruh orang berbuat baik itu gampang, Betul. tapi menjadi orang baik itu susah. Betul. Menyuruh orang berbuat baik itu seperti coach yang di pinggir lapangan, cuman bisanya nyuruh-nyuruh. Betul. Jadi kalau bisanya nyuruh-nyuruh, Anda jangan jadi pendakwah, Anda jadi pelatih bola saja. Tapi kalau dalam agama, coachnya itu harus di tengah lapangan. Betul. Jadi dia menjadi teladan, Yeah. seperti Nabi Muhammad kalau dalam Islam menjadi teladan. Yeah. Jadi dakwahnya adalah dengan beliau menjadi orang yang baik, sehingga menjadi inspiring, Yeah. inspirasi bagi orang untuk, oh kalau gue menjadi baik, maka gue akan seperti Nabi Muhammad yang hidupnya bahagia, tenang, damai, dan mendamaikan orang yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian juga yang menarik nih, kemudian yang kedua yang tadi Bang Yeri sampaikan, soal kesendirian. Yeah. Agama itu menurut aku, Bang, salah satu yang terasa banget ketika kita memang berada dalam kesendirian. Betul. Kalau di luar mungkin kita lupa pada agama, kepada Tuhan gitu, lupa. Tapi ketika sendiri, kita kemudian pasti ingat gitu kepada Tuhan. Bagi orang yang beragama akan seperti itu. Seperti dalam Quran seperti itu. Dikisahkan bahwa ketika kamu berada di tengah samudra sendirian, gak ada lagi penolong, pasti kamu akan ingat kepada satu zat yang dia kamu yakini akan menolong dia, yaitu Tuhan gitu. Nah, dalam kesendirian itu orang kalau dia gak punya agama atau bukan seorang yang beriman atas agamanya, seringkali akhirnya mencari pelampiasan yang aneh-aneh gitu. Betul. Misalnya kalau dalam konteks anak muda misalnya akhirnya pakai obat-obatan terlarang, atau dia melakukan hal-hal yang bodoh gitu karena krisis eksistensi, kemudian dia sendiri akhirnya hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kalau orang beragama kan justru kesendirian itu sesuatu yang penting. Karena misalnya Bunda Teresa pernah berkata, saya pernah menulis tentang ini, bahwa Tuhan ada dalam kesunyian, dalam kesepian. Tuhan hadir dalam kesunyian dan kesepian. Begitu juga dalam agama lain, misalnya diajarkan tentang harus ada waktu menyepi gitu. Nyepi untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kesepian itu. Ketika semua nggak hadir, kamu merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Dan juga menyepi itu penting untuk merasakan keramaian itu apa sih maknanya. Jangan-jangan nggak ada maknanya gitu keramaian itu. Karena kalau terjebak dalam keramaian terus, kita nggak pernah tahu makna keramaian itu. Atau kalau ada maknanya apa, itu didapatkan dalam kesepian. Karena itu Nabi Muhammad juga menghabiskan waktunya di awal-awal juga dalam kesepian dan keheningan itu, yaitu di Gua Hira itu, Bang. Jadi itu menurut saya pesan semua agama pada akhirnya. Jadi agama itu membuat kita tidak akan pernah merasa sepi. Karena misalnya kalau dalam Islam nih, Pak, sepi di tengah malam, kita tahajud, sholat, gitu. Sepi saat kita sendiri, kita baca Quran gitu. Karena kita meyakini kalau kita membaca Quran berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jadi agar anak muda Anda tidak aneh-aneh kalau sepi, tidak tersesat. Tidak tersesat.
Agar Anda tidak tersesat dalam sepi, tidak mikir yang kemana-mana, Anda coba mulai mencari kenikmatan kesepian dengan mendekatkan diri pada Tuhan dan agama gitu. Jadi ketika sepi justru Anda akan merasakan suasana yang deep, yang dalam banget dengan Tuhan. Kalau rame mungkin nggak begitu mudah merasakannya, tapi kalau sepi gitu. Berarti suasana sepi itu penting juga ya dari sudut pandang Islam untuk fase pendekatan diri kita dengan Tuhan. Sehingga punya banyak waktu perenungan, refleksi. Ya. Nah, begitu juga dalam Kristen. Iya, makanya kadang-kadang Tuhan sudah suka mengizinkan kita dalam sebuah kesendirian. Makanya dari kacamata Kristen, kesendirian itu sebuah realita yang akan terjadi suatu saat. Ternyata kan itu juga sebagai satu ekspresi kita memiliki kembali refocusing. Kayak di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil tuh beberapa kali Yesus suka naik berdoa sendirian. Jadi salah satu teladannya adalah mengambil waktu tidak dalam keramaian tapi dalam sebuah keheningan dan menemukan kekuatan itu di dalamnya, baru dia melakukan begitu banyak hal yang luar biasa setelah itu. Gitu. Sama, begitu juga Nabi Muhammad kan dimi'rajkan sendiri, diangkat ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah, dan itu jadi starting point, kemudian membawa perintah sholat dan melakukan perubahan besar bagi umat manusia yang ada di bumi pada saat itu. Dan Nabi Musa juga gitu dalam tradisi Yahudi, Nabi Musa itu dikisahkan kan naik ke Gunung Tursina ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi saya kira semua agama mengajarkan itu. Tapi kalau Anda tidak beragama, tersesat, sepi, nanti coba saya tanya ke Coki. Anda kalau kesepian ngapain gitu? ke Gramedia kalau kesepian Anda ke Gramedia. Di Gramedia Anda ketemu dengan buku saya, buku Pendeta Yeri Patina Sarani, ketemu dengan Al-Quran, ketemu dengan Alkitab. Di sini buku Kristen, di sini buku Islam. Iya, jadi itulah makna kesepian dalam agama, dan kaitannya kita dapat inspirasinya tadi tentang obrolan kita tentang sepak bola yang itu terinspirasi dari Roni Patina Sarani, ayahanda Pendeta Yeri Patina Sarani, dan ini sekaligus bagi saya pelajaran Bang, bahwa dalam segala hal itu kita bisa merasakan nilai-nilai luhur gitu. Apapun hal itu atau sesederhana apa itu, dari bola gitu, kita bisa merasakan ternyata nilai-nilai spiritual kalau kita cari, kita renungkan dapat di sana. Bahkan kalaupun mau dakwah bisa. Kalau dalam Islam misalnya ada Salah, pemain bola itu yang mengekspresikan keislamannya, ketulusannya dalam Islam, selebrasinya, kemudian ketika bulan Ramadan dia berpuasa, itu jadi inspirasi bagi fans bolanya dia gitu. Artinya bisa jadi medan dakwah. Karena itu menurut saya jangan remehkan orang-orang seolah-olah bahwa dakwah itu hanya di mimbar seperti saya dan Pendeta Yeri Patina Sarani. Enggak, dalam segala hal bisa dilakukan seperti Salah. Walaupun namanya salah, tapi tindakannya tidak salah. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama Bang Yeri. Thank you. Terima kasih sudah silaturahmi. Ini sekaligus PR bagi saya. Artinya suatu hari dalam waktu dekat saya harus bertamu ke gerejanya Pendeta Yeri Patina Sarani, walaupun ini bukan masjid. Ini rumah saya. Dan terima kasih Bang bukunya. Sama-sama Bib. Iya. Sama-sama Bib. Siap. Oke teman-teman, itu mungkin sebagai sesuatu yang mungkin bisa kalian ambil sebagai manfaat. Dan ini perspektifnya dari dua agama yang berbeda. Saya Muslim, Pendeta Yeri Patina Sarani seorang Kristen. Artinya kita mungkin berbeda dalam kebenaran, tapi kita sama dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.